Oke guys, aku mau kalian ngeliat barang-barang ini. Ini mouse. Ini kamera. Yang ini iPad. Dan ini laptop aku. Kira-kira menurut kalian ini barang apa? Bukan gadget, bukan barang-barang sehari-hari, bukan. Ini merupakan barang-barang yang menurut aku gak adil. Barang-barang ini cuma dibuat buat orang yang dominan tangan kanan. Kayak salah ini tangan kanan bisa pegang mouse-nya, tangan kiri aku nggak bisa pegang mouse-nya. Gimana cara ngekliknya? Coba kasih tahu gimana cara ngekliknya. Nah, jadi aku penasaran sama ini semua itu bermula dari pas aku keseleo di kaki kiri pas tanding basket kemarin. Dan aku baru nyadar kalau selama ini aku tuh bergantung banget sama badan aku yang sisi sebelah kiri. Kayak contohnya, ini tas. Aku selalu bawa di sebelah kiri. Dan menurut aku ini sangat nyaman ketimbang aku taruh di kanan. Aku nggak tahu kenapa. Atau misalnya, pisang. Aku lagi makan, biasa aku pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Dan itu agak aneh menurut aku. Nah, tapi yang bikin aku jadi penasaran adalah, aku nulis dengan tangan kanan. Aku olahraga, main, lebih nyaman dengan tangan kanan. Terus, kenapa aku lebih nyaman bawa barang semua di sisi kiri? Apakah jangan-jangan aku aslinya kidal? Jadi menurut researcher, 90% manusia itu tangan dominannya itu tangan kanan. Tapi hanya 10% tangan kiri dan hanya 1% bisa pakai dua-duanya secara baik. Nah, thanks to science, kita belum ngerti kenapa 90% manusia itu dominan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Ada yang bilang karena otak sebelah kiri kita itu ngatur fine motor skills dan pengetahuan tentang bahasa. Dan seperti yang kita ketahui, otak sebelah kiri ngontrol sebelah kanan dan otak sebelah kanan ngontrol sebelah kiri. Nah, ada juga yang berpikir bahwa ini tuh semuanya berasal dari kultural. Kayak misalnya kita di Indonesia itu kita tahu kayak kalau misalnya kita kasih orang barang atau mau salaman dengan tangan kiri, kita akan selalu diomelin. Pakai tangan yang benar, pakai tangan yang baik, jangan pakai tangan kiri. Aku salah satu orang yang selalu diomelin. Karena aku selalu kasih barang pas kecil pakai tangan kiri. Tapi ini tuh nggak cuma di Indonesia doang, tapi banyak banget di semua negara. Sampai-sampai di bahasa Latin, ada satu kata yang menjelaskan tentang evil, tapi artinya juga tangan kiri. Nah, setelah baca itu aku jadi kepikiran kayak, apakah orang yang terlahir kidal itu orang salah? Nah, terus yang jadi pertanyaan besar buat aku adalah, apakah aku terlahir kidal? Karena aku selalu banyak melakukan aktivitas itu dengan tangan kiri. Kayak contohnya kasih barang ke orang, makan roti, atau mungkin ambil barang. Misalnya aku mau ambil barang di atas gitu, aku selalu tangan kiri yang jalan duluan. Aku jadi penasaran dan aku ngecek di internet gimana cara aku ngeceknya kalau misalnya aku terlahir kidal atau bukan. Oh iya, sebelum kalian coba-coba, subscribe dulu. Tinggal pencet di bawah, scroll dikit, pencet. Oke? Jadi aku ketemu beberapa tes ini di internet dan aku gak tahu secara kedokteran apakah ini benar atau enggak, karena aku bukan dokter sekali lagi. Oke, jadi ini akan ada beberapa tes dan aku akan kasih tahu kalian hasilnya di akhir video. Jadi kalian kalau yang mau tahu langsung lompat ke akhir video aja. Nah, tes yang pertama. Ini ada botol minum. Kalian bukanya kayak gimana? Apakah kalian pegang tangan kanan di bawah, tangan kiri yang di atas, atau tangan kiri yang di bawah, tangan kanan yang di atas? Dan bukanya senyaman kalian ya. Yang kedua, gunting. Ketika kalian motong sesuatu, ada garisnya nih. Kalian bisa ngikutin garisnya nggak secara bagus? Atau misalnya kayak ada satu saat di mana kalian tiba-tiba mencong dikit. Oh, yang ketiga ini agak unik sih menurut aku. Kalian bikin segitiga di depan mata kalian, terus kalian fokusin ke satu objek, apapun itu. Kayak misalnya aku fokusin ke kamera, kayak gitu. Nah, terus kalian coba tutup mata kanan atau kiri. Terus kalian lihat deh yang mana yang gambarnya sama persis ketika kalian lagi buka dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian buka dua-duanya, terus kalian tutup mata sebelah kanan, kalian lihat sama persis, nah itu yang kalian ingat sisinya. Nah, ini ada dua tes lagi. Jadi yang pertama itu kalian ambil pen, kalian buka tutupnya. Ini susah banget. Kalian buka tutupnya, kalian pakai tangan kanan normalnya kayak gini, terus kalian nulis, atau kalian pakai tangan kiri, kalian buka, terus ngambil, terus nulis. Dan ini tes yang paling unik menurut aku. Kalau misalnya kalian tepuk tangan, kayak begini kan biasanya kan, tapi kalian coba dibikin jadi vertikal. Kalian begini, tangan kiri yang di atas, atau tangan kanan yang di atas. Nah, jadi pemikiran ini tuh datang ketika aku lagi nyari mouse vertikal. Katanya kan kalau misalnya kita tangan yang vertikal lebih ergonomis. Ya nanti aku bikin videonya juga tentang ini, kalian tungguin. Aku nyadar sesuatu bahwa banyak banget mouse contohnya
itu tuh gak ada yang buat orang kidal. Kayak contohnya, ini MX vertikal. Ini untuk tangan kanan doang. Tangan kiri nggak bisa pakai. Aneh banget kan, pencet kayak gini nggak bisa. Nah, tapi Logitech bikin juga sama yang kayak gini. Ini namanya Logitech Lift. Dan uniknya, yang ini Logitech bikin untuk yang orang tangan kidal. Nah, tapi yang jadi masalah, banyak banget barang-barang yang untuk orang kidal, yang sangat diperuntukkan untuk orang kidal, itu tuh jauh lebih mahal ketimbang yang tangan kanannya. Which is make sense dong, kayak 90% manusia itu tangan kanan, jadi banyak banget perusahaan ngebikin barang untuk tangan kanan doang, sedangkan untuk tangan kiri hanya 10%. Jadi nggak justify di cost-nya ketika kalian mau bikin produk baru kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang yang terakhir kidal itu harus dihukum karena mereka terakhir kidal? Kenapa orang yang kidal itu harus mengikuti standar dunia untuk orang-orang yang bertangan dominan kanan? Itu kan nggak adil menurut aku. Ya benar sih, sekarang udah banyak contohnya, kayak sekarang buku-buku banyak yang untuk orang kidal, kayak jadi dibukanya dengan tangan kanan, mereka bisa langsung nulis. Atau misalnya ada buku-buku yang sekarang jadi ketika kalian nulis, itu tuh tintanya langsung kering, langsung keserep gitu, cepet serepnya. Jadi buat orang tangan kidal itu nulis nggak belecetan. Ini juga salah satu contoh di mana orang kidal ini sekarang udah mulai diperhatikan sama brand-brand lain. Kayak misalnya nih Logitech, pada umumnya mereka hanya bikin mouse untuk tangan kanan. Ini pertama kalinya Logitech bikin mouse untuk tangan kiri. Ya, ini bukan yang ini sih, tapi kira-kira beginilah, kalian bisa ngebayangin lah ya. Jadi dibalik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah cobain tadi tuh tes-tes itu, aku punya jawabannya sekarang. Kalau misalnya kalian buka botol ini dengan tangan kiri yang di atas, itu kalian lebih dominan di sisi kiri. Kalau misalnya kalian tepuk tangan, kayak begini, tangan yang di bawah itu sisi yang lebih dominan untuk kalian. Karena tangan di bawah ini menjadi pusat stabilnya kalian. Nah, sebagai contohnya, ketika aku mau naik tangga atau turun tangga, aku akan mulai dengan kaki kananku duluan, karena kaki kiri itu kaki tumpuan di mana aku lebih seimbang ketika aku berdiri dengan kaki kiri. Nah, ini juga kalau misalnya kalian makan dengan tangan kiri ya udah ketahuan banget lah ya. Nah, ini buka pen, ini juga sama. Kalau misalnya kalian buka pen dengan tangan kiri, ini sebenarnya lebih nggak masuk akal sih menurut aku, karena mungkin orang ngelakuin ini supaya dia lebih cepat, jadi buka, ambil, tulis. Ketimbang kalian harus ngebuka, ambil, puter, tulis. Jadi lebih gak efisien. Jadi ini aku nggak tahu ini benar atau enggak. Dan yang terakhir yang segitiga ini yang lebih fokus. Kalau misalnya gambarnya itu gak bergerak, gambarnya itu sama, persis sama seperti yang kalian lihat dengan dua mata, itu berarti mata dominan kalian. Menurut aku ini nggak bisa justify juga kalian lebih dominan sisi kiri atau dominan sisi kanan. Karena aku nyadar, orang-orang yang nyetir di sisi sebelah kiri di jalan, berarti setirnya di sebelah kanan, mata kita tuh lebih terlatih yang sebelah kiri. Karena kan kalau misalnya kalian ngebut di tol, atau lagi di tol, atau kalian mau belok ke kiri, itu kan langsung tuh. Jadi mata kalian tuh lebih aware sama sisi kiri kalian. Ketimbang teman-teman aku yang di Jerman ini, aku coba tanyain, mereka lebih aware sama sisi kanannya. Tapi aku nggak tahu apakah ini aku doang yang aneh, atau emang secara umumnya itu mereka mata dominannya itu ngikutin apa kalian kidal atau dominan kanan. Nah, buat aku, tes-tes yang tadi itu tuh semuanya menyatakan aku dominan sisi kiri. Karena aku penasaran apakah aku kidal atau enggak, jadi aku tuh nanya mamaku. Iya bener, ternyata aku tuh terlahir kidal. Aku pegang apapun dengan sisi kiri, makan dengan tangan kiri, bahkan pegang pen dengan tangan kiri. Nah, itu semua berubah ketika aku umur 4, aku dimasukin ke kursus, karena kakakku juga lagi kursus juga kan, untuk yang SD gitu. Aku belajar nulis di umur 4, atau umur 3. Umur 3 atau umur 4? Aku lupa. Jadi karena dia hanya bisa nulis dengan tangan kanan, aku diomelin ketika aku menulis dengan tangan kiri, karena dia nggak bisa. Jadi apa yang guru itu lakuin, aku masih inget, dia taruh pen ini di tangan kanan, kayak gini, terus tangan aku dipegangin, dan aku dipaksa nulis dengan tangan kanan. Jadi sekarang aku lebih dominan ke tangan kanan, karena aku dilatih untuk ngelatih fine motor skill aku di tangan kanan. Nah, tapi aku masih bisa nulis dengan tangan kiri, walaupun tulisannya kayak cakar ayam. Nah, seperti pada umumnya, orang-orang yang dipaksa untuk berubah dari standarnya dia ke jadi standar yang aneh, kayak misalnya dari tangan kiri ke tangan kanan, aku yakin bakal ada sesuatu yang aneh yang terjadi dengan otaknya mereka. Dan kemarin aku lagi scouring jurnal, di mana banyak banget orang-orang yang bilang bahwa orang yang cross dominance, berarti dia ngerubah sisi dominannya, kayak contohnya aku, terakhir kidal, tapi sekarang aku nulis dengan tangan kanan, itu tuh punya beberapa symptoms. Nah, tapi ini symptoms ya, bukan ke diagnose. Mereka tuh punya symptoms ADHD, di mana orangnya itu nggak bisa fokus. Aku juga susah banget sih buat fokus, dan aku sering lupa. Jangan-jangan
Aku ADHD. Nah, sekarang ini aku ngerasa aku agak beruntung, walaupun aku terlahir kidal, tapi aku dilatih untuk menggunakan tangan kanan. Jadi aku nggak ngerasain hal-hal aneh, kayak misalnya beli mouse harus beli yang tangan kiri. Atau banyak banget hal-hal yang emang dunia ini didesain untuk orang yang berdominan tangan kanan kan. Nah, sekarang aku jadi penasaran, untuk kalian yang terlahir kidal, dan nggak dilatih untuk jadi tangan kanan, berarti kalian sekarang masih kidal, aku penasaran gimana rasanya hidup di dunia yang didesain untuk orang yang dominan tangan kanan, tapi kalian sebenarnya dominan tangan kiri. Aku tunggu pengalaman kalian di bawah.